Hai Tuan Sir kembali. Kali ini aku akan mereview Fakemon buatan subscribers yang begitu random part 9. Udah nggak terasa part 9 aja nih. Semoga bisa sampai part 1000. Amin. Yang mau ikutan berpartisipasi silahkan follow Instagram Paunimal yang udah aku siapkan di description box ya. Tapi harus sabar ya. Baiklah kita mulai saja. Ayo. Kayaknya aku harus relax aja dulu. Kita mulai dengan yang menyegarkan mata, namanya Kepandas. Dengan typing normal, ia adalah Fakemon panda kecil. Bambu yang Kepandas pegang adalah bambu yang diberikan oleh orang tuanya. Mereka senantiasa memegang bambu tersebut sampai dewasa. Dan biasanya digunakan Kepandas untuk melindungi dirinya. Meskipun memang sebenarnya pukulan dari bambunya ini tidak berpengaruh besar pada lawan. Tapi ia tidak pernah membuang bambu tersebut meskipun kehilangan induknya. Jika Kepandas memegang item bernama Evo Stone, maka Kepandas akan memasuki evolusinya yang bernama Big Panda dengan kombinasi typing normal and dark, yang pastinya panda besar. Karena bambunya telah patah, karena sebelumnya sering ia pukulkan ke lawan, alhasil sekarang Big Panda harus bertarung dengan fisik. Tapi tenang, karena tubuh besarnya, ia tidak akan terlalu kesulitan. Tergantung lawannya juga tapi ya. Kalau udah marah besar, Big Panda akan mengeluarkan sebuah aura yang mengubah formnya menjadi Big Panda Pierce. Dengan bentuk ini, Big Panda akan lebih brutal dan beringas daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin masih bisa dielus-elus, nah ini boro-boro ya teman-teman. Yang ada kita yang dielus-elus tapi menyakitkan. Intinya seimut-imutnya panda, pasti ada marahnya juga. Terima kasih Adil_Rizky_RRZ. Berikutnya ada Fakemon varian regional, ya ini nih. Jadi Fakemon ini berasal dari Cassinia region. Dan inilah Fakemonnya, yaitu sebatang Cassinian Executor dengan kombinasi typing Dragon and Ghost. Nah, setiap kali musim panas berakhir, para Execute akan bersiap-siap menuju tepi pantai untuk berevolusi. Namun, di ujung pantai selatan di Cassinia region, tepatnya jam 12 malam dan tepat di hari Kamis, sering ada segerombolan Crobat yang melewati pantai. Namun Crobat-Crobat ini bukan Crobat biasa, melainkan Crobat yang telah membawa roh Fakemon yang baru mereka hisap. Dan para Crobat ini menempelkan roh-roh tersebut kepada Execute yang baru saja akan berevolusi menjadi Executor. Dan ini membuat Executor di region tersebut tampak aneh dan menyeramkan. Tubuhnya diselimuti oleh asap hitam yang dipercaya sebagai perwujudan roh tersebut. Nah, saat Executor tidak dapat menahan setiap kerusakan di dalam tubuhnya, maka ia akan berubah form menjadi Executor Spirit Form, di mana roh di tubuhnya akan keluar dan bertindak lebih kuat. Terima kasih, ya udah. Berikutnya ada Fakemon cacingan. Beldurm dengan typing ground. Fakemon ini sangat baik hati. Baik hati, emang dia punya hati ya. Nah, biasanya ia akan menyuburkan tanah tandus agar bisa ditanami lagi. Saat tertidur, Beldurm akan keluar dari tanah dan tertidur sambil menyerap cahaya rembulan, di mana ini berguna untuk memulihkan kekuatannya. Saat emosi, wajahnya akan memerah dan akan melancarkan serangan yang dahsyat. Jika dalam kondisi ini, Beldurm akan menghabisi nyawa lawan dan mengambil tengkoraknya untuk ia gunakan. Ini akan merevolusikan dirinya menjadi Hawkorm dengan kombinasi typing ground and dark. Hawkorm lebih agresif kepada siapapun karena kehidupannya yang keras. Ia akan menghabisi apapun jika merasa terancam. Dan terkadang tengkorak yang ia temukan ia koleksi. Dan koleksi anehnya ini jangan pernah diganggu. Semakin keras kehidupan yang dialami Hawkorm, maka semakin cepat juga ia akan berevolusi di tahap terakhirnya, yaitu Hawkorm akan berevolusi menjadi Darkness Sword, masih dengan kombinasi typing ground and dark. Kebencian di dalam tubuhnya diubah menjadi sayap gelap yang bisa menghipnotis siapapun yang menatapnya. Nah, di masa lampau ekor Darkness Sword sering diambil untuk dijadikan alat perang. Dan pernah ada rumor jika sekali pukulan ekor Darkness Sword ini bisa menyebabkan gempa bumi. Tapi untungnya ia sering tertidur di dalam gua yang gelap, di mana bisa berguna untuk menambah kekuatannya. Terima kasih Rizky Juanda Pratama. Berikutnya ada Fakemon super membingungkan. Ini antara Pokemon atau Digimon. Mari ku kenalkan. Namanya adalah Kuramon. Punya kombinasi typing water and grass. Kuramon ini sering muncul di sungai. Mereka cukup lincah ketika di dalam air. Dan biasanya juga akan mengubur tubuhnya di dalam lumpur. Kelemahan paling lucu dari Kuramon yaitu ia sering terbalik karena cangkangnya yang besar. Ini Pokemon, Digimon, kura-kura, atau apa?
Dan di level 30 ia akan berevolusi menjadi Lycouramon dengan kombinasi typing Electric, Water, Grass, and Steel. Gak tahu mau ngomong apa lagi, sumpah random banget. Nah bukan apa-apa ya, seperti tidak manusiawi aja gitu kalau kita nyuruh Vecmon yang bentuknya kayak manusia gini. Dan di datanya sendiri ia adalah Vecmon yang berbentuk manusia. Lycouramon bahkan bisa membuat armor, bisa menyamar seperti sesuatu yang baru saja ia habisi, dan bisa mengeluarkan petir. Satu-satunya kelemahan Lycouramon adalah jika air di atas kepalanya tumpah atau habis, maka ia akan melemah. Sepertinya Lycouramon terinspirasi dari makhluk mitologi Jepang yang bernama Kappa. Terima kasih Valentino. Oke, berikutnya ini yang terakhir. Vecmon ini bernama Suagana dengan kombinasi typing Grass and Ground. Suagana biasanya akan tinggal di dalam hutan. Ia akan menyamar menjadi tunas pisang untuk menangkap mangsa. Dan saat mencapai level 18, Suagana akan evolve menjadi Swordum. Masih dengan kombinasi typing Grass and Ground. Di tahap ini, Swordum akan berpindah di daerah persawahan untuk tinggal dan mencari makan. Biasanya jika ada manusia di dekatnya, ia akan memberikan pisang keberuntungan. Swordum biasanya akan beristirahat di dalam tanah. Dan di level 35, Swordum akan berevolusi menjadi Renblura. Sekarang dengan kombinasi typing Grass and Ghost. Vecmon ini memiliki racun dan ramuan di dalam topinya. Biasanya digunakan untuk membunuh Vecmon yang ada di dekatnya. Bahkan tangannya juga bisa menebas lawan. Renblura juga memberikan pisang keberuntungan kepada manusia, tapi pisang tersebut bergantung pada tabiat manusia itu sendiri. Jika baik, maka baik juga keberuntungannya. Ya kalau misalnya jahat berarti kesialan. Termasuk dengan memberikan pisang beracun. Dan di malam hari, Renblura biasanya melakukan sebuah ritual untuk membuat ramuan. Terima kasih LM Rivan. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan Vecmon buatan subscribernya. Yang belum direview, tunggu part berikutnya. Kalau misalnya nggak direview, berarti ada masalah. Usahakan kirim gambarnya utuh dan punya background yang putih biar enak direview nantinya. Dan biar enak juga dieditnya. Kirimkan lewat Instagram Paunimal yang udah aku siapkan di description box di bawah. Tuan Sir pamit, dadah!